Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu ya, silahkan bagi teman-teman yang bisa melihat siaran ini. Silakan tes kontak terlebih dahulu ya, sambil saya share dulu ke grup. Oke, sambil nunggu yang lainnya. Materi kita untuk pagi hari ini masih sama dengan kemarin-kemarin ya, atau masih seputar lunas utang. Cuman ini lebih spesifik lagi tentang kenapa kita tidak segera lunas utang. Nih, jadi ini fokus pembahasan kita pada pagi hari ini. Nanti video ini tidak akan saya hapus sehingga sahabat-sahabat semua bisa memantau dari grup ataupun dari YouTube atau dari Facebook, sehingga insya Allah semoga bermanfaat, video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Silakan yang nanti sudah masuk, silakan tes kontak terlebih dahulu. Belum ada yang aktif ini. Oh, baru satu. Oke. Baru satu, silakan coba tes kontak, audionya cukup jelas atau tidak. Karena saya belum tahu ini hasilnya bagus enggak ini suaranya. Silakan teman yang sudah bergabung, Mas Fakhrudin dan Mas Fakhrudin Ansori ya. Fakhrudin Ansori, selamat bergabung. Baik, saya akan mulai. Ini sudah saya share ke beberapa grup punya saya sendiri ya. Ini ada saya share beberapa grup sehingga kita sudah siap untuk memulai materi kita pada pagi hari ini. Sahabat-sahabat, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kenapa banyak sekali orang itu gagal untuk lunas utang. Hal yang paling sering tadi malam sudah saya ungkapkan ya, hal yang paling sering itu adalah karena dia itu tidak memiliki karakter yang tepat. Salah satunya adalah panik financing gitu ya, panik finansial. Ini jadi karena panik finansial akhirnya banyak orang itu akhirnya tidak benar-benar menjalankan strategi lunas utang dengan benar, justru malah fokus kepada masalahnya tersebut. Contohnya, karena dia punya utang, akhirnya yang dipikirin takut kalau nanti rumahnya disita, takut kalau nanti diancam-ancam debt collector, takut nanti malu sama keluarga, takut nanti kalau malu sama tetangga. Ini adalah fokus yang salah tentang lunas utang. Kalau sudah memiliki fokus yang salah seperti ini, maka harus diperbaiki. Harusnya fokusnya bukan kepada masalah imbas dari perbuatan kita, yaitu utang, tetapi seharusnya kita itu adalah fokus kepada solusi, yaitu apa yang harus kita lakukan. Tadi malam sudah saya sampaikan 80% waktu, tenaga, pikiran dan sumber daya yang kita miliki harus dalam rangka untuk menyelesaikan masalah utang. Nah, sahabat-sahabat, sekarang katakanlah saya bertanya kepada sahabat-sahabat semua, apakah selama ini sahabat-sahabat itu sudah betul-betul meluangkan waktu, bukan meluangkan ya, tetapi mengalokasikan waktu dengan tepat itu, sehingga
waktu yang ada, potensi yang ada, tenaga yang ada, sumber daya yang ada, itu benar-benar digunakan adalah untuk memikirkan bagaimana solusi dari lunas utang, bukan tentang utangnya tersebut. Karena utang kalau cuma dipikir saja nggak selesai. Yang menyelesaikan adalah solusi, gitu ya. Nah, hal yang kedua yang membuat seseorang itu justru terjebak di dalam utang sehingga dia itu tidak bisa selesai juga hutangnya, hal yang paling fatal adalah dia itu memiliki sifat atau sikap di mana dia itu selalu berusaha menyalahkan banyak orang. Dia tidak mau mengakui kesalahan dirinya sendiri, sehingga dia cenderung mencari-cari kesalahan ada pada orang lain. Dia yang ngutang sendiri, dia yang memutuskan sendiri, tetapi kemudian dia memberikan pembelaan. Tetapi kan saya untuk keluarga, tetapi kan saya untuk memajukan usaha. Nah, akhirnya dia melakukan pembelaan. Kemudian pembelaan lebih lanjutnya dia biasanya begini. Tetapi kan saya melakukan ini karena nggak ada saudara mau ngasih utang. Nah, nggak ada teman yang mau ngasih utang, ya terpaksa saya utang bank. Nah, sekarang saya utang bank pada protes. Nah, ini namanya orang yang tidak mau menerima kesalahan. Orang yang memiliki sikap dan sifat seperti ini, maka dia selamanya akan terjebak kepada sikap dan sifatnya tersebut, sehingga menyebabkan dia tidak bisa lunas utang. Ini teman-teman. Jadi sikap menyalahkan orang lain, sikap menyalahkan kondisi dan lain sebagainya, itu adalah sikap yang salah. Sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang memang kepingin lunas utang, sikap yang harus dimiliki adalah sikap yang pertama tentunya adalah sikap mengakui kalau itu adalah kesalahan yang kita ambil. Salah tidak harus selalu artinya aib, karena siapa sih manusia yang gak pernah salah? Kenapa sih kita itu harus katakanlah membela diri sampai tidak mau mengakui kalau hal itu salah? Sudah, kita akui saja kalau kita memang salah. Salah di dalam mengambil keputusan, kenapa dulu mengambil utang. Salah ketika menerima utang, bagaimana memanajemen uang. Salah dan kesalahan-kesalahan keputusan yang lainnya. Intinya gitu. Jadi teman-teman, kalau kita memang sudah melakukan kesalahan itu, maka akuilah. Tidak perlu membawa-bawa nama keluarga. Hanya ini kan demi keluarga saya lakukan seperti ini. Tidak perlu bawa-bawa nama orang lain. Ini kan gara-gara keluarga nggak ada yang mau ngutangi, makanya saya seperti ini. Nggak perlu menyalahkan kondisi. Wah, ini kan gara-gara pemerintah ini kita kondisinya seperti ini. Nggak perlu menyalahkan situasi dan kondisi. Wah, ini gara-gara musibah, gara-gara ini, gara-gara itu, nggak usah. Maka yang pertama yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat semua adalah mengakui kalau ini adalah kesalahan yang sudah kita lakukan. Akui. Kalau mau mengakui ini adalah sebuah kesalahan yang sudah kita lakukan, maka satu beban besar itu sudah terhilangkan. Karena ada namanya kalau orang itu, jadi kalau seperti orang itu mau naik mobil itu ya, orang mau naik mobil tidak mau mengakui salah itu adalah seperti handrem untuk mobil. Handrem, rem tangannya. Sementara melajunya mobil adalah lunas utang. Untuk melunasi utang, melajunya mobil. Orang mungkin kepingin melaju lunas utang, tetapi di sisi lain dia tidak mau mengakui kalau itu kesalahannya sendiri, maka dia seperti menarik handrem secara maksimal. Di satu sisi dia berusaha ngegas mobilnya secara maksimal. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobil itu nanti akan bisa jadi itu akan berhenti di tempat gitu ya.
Yang kedua, lama-lama mungkin akan jalan. Yang ketiga, nanti akan jalan cepat, tapi akibatnya apa? Kalau sampai jalan cepat, mobilnya hancur karena handremnya masih ngunci gitu ya. Ini. Jadi kalau kita memang kepingin melepaskan beban ini supaya kita itu bisa fokus menyelesaikan masalah utang, maka yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat semua, lepaskan beban itu dengan mengakui betul ini adalah saya. Kita datang kepada istri atau suami, datang kepada anak-anak, kita minta maaf, ini adalah kesalahan ayah, ini adalah kesalahan ibu, dulu mengambil utang, dan saya butuh ayah, saya butuh ibu, saya butuh anak-anak, saya butuh kalian semuanya untuk mensupport saya secara maksimal agar saya itu bisa lunas utang. Saya dulu sudah salah, maka sekarang waktunya yuk kita bersatu, keluarga ini kita bersatu untuk bisa lunas utang bersama. Jadi itu yang harus dilakukan, bukan saling menyalahkan, bukan saling membela diri, karena ketika saling menyalahkan dan membela diri, tidak akan pernah yang namanya solusi itu ketemu. Jadi hentikan beban yang ada di dalam diri kita. Utang saja sudah merupakan beban, ditambah lagi ketika berusaha membela diri sendiri, berusaha tidak mengakui kalau itu adalah kesalahan, itu sudah merupakan beban yang berat yang membuat setiap usaha kita itu selalu gagal. Kenapa? Seperti mobil, kita maunya lari cepat tapi tangan kita narik handrem. Sehingga akhirnya jalannya jadi lambat, sehingga akhirnya mesin terbebani luar biasa, tetapi jalannya pelan. Jadi energi yang kita keluarkan besar, hasil yang kita dapatkan kecil. Jadi itu. Maka akui. Karena kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita berusaha menyalahkan orang lain. Gimana saya kondisi sekarang sulit seperti ini? Gimana keluarga? Semua keluarga meninggalkan. Semua teman-teman meninggalkan, siapa yang peduli dengan saya? Akhirnya seperti itu. Bahkan beberapa datang kepada saya, Pak, Anda kan orang kaya, bantu saya utang cuma 20 juta, 30 juta, bantu Pak. Kebangetan Anda, masa nggak mau bantu saya? Loh, yang punya utang siapa? Yang harus bertanggung jawab siapa? Jadi teman-teman, kalau ada orang terkaya di dunia sekalipun membagikan seluruh uangnya untuk melunasi utang orang se-Indonesia saja, langsung miskin dia. Maka yang harus kita miliki adalah karakter kaya. Karakter kaya itu dimiliki oleh siapa? Karakter kaya itu dimiliki oleh orang yang suka bersedekah. Itu namanya orang yang memiliki karakter kaya. Jadi orang yang suka bersedekah itu adalah salah satu ciri dari karakter kaya. Termasuk karakter kaya adalah tidak mudah menyalahkan orang lain, dia berani mengambil tanggung jawab, dia berani mengakui, mengakui bahwa itu adalah kesalahan keputusannya di masa lalu, kemudian dia mampu memperbaiki semuanya. Jadilah seorang leader, jadilah seorang pemimpin. Pimpinlah keluarga, pimpinlah diri kita agar menjadi lebih baik lagi. Kita datangi keluarga kita minta maaf, kita minta supportnya, minta dukungannya agar ke depan kita itu menjadi lebih baik lagi. Jadi teman-teman, itu adalah salah satu kondisi di mana banyak orang terjebak hanya karena urusan hanya karena dia tidak berhasil lunas utang, hanya karena dia tidak mau mengakui itu adalah kesalahannya, berusaha membela diri sendiri. Ini adalah kesalahan fatal yang kedua, karakter yang kedua. Maka karakter yang harus dimiliki oleh orang yang ingin lunas utang adalah harus dia mampu menerima semuanya. Jadi mampu menerima, jangan sampai justru malah mencari-cari kesalahan di orang lain. Bahkan orang yang nggak mau bantu saja ikut disalahkan itu. Ini adalah karakter yang tidak tepat. Jadi silakan kalau dari teman-teman, dari yang saya paparkan tadi selama beberapa menit ya. Ini tadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas silakan boleh. Silakan.
Ini banyak yang masih bekerja ya. Kalau tadi malam banyak yang menyimak. Nanti malam teman-teman, nanti malam saya juga masih akan melanjutkan materi kita tentang kenapa gagal lunas utang gitu ya. Jadi biar nanti materinya lengkap itu. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar strategi lunas utang, silahkan teman-teman boleh bertanya secara langsung, silahkan. Kalau oke, Pak Pangestu, Sempor menyimak. Terima kasih Pak Pangestu. Pak Ibu Liswati ya, nyimak. Oke, terima kasih Bu. Ibu Citra Dewi. Pak Pak Dudung Dumiati, Subang Jabar menyimak. Oke, terima kasih. Silahkan kalau yang teman-teman kalau ada pertanyaan boleh silahkan ditanyakan seputar lunas utang. Nih ya, saya sambil santai aja ya. Ini saya menggunakan audio karena saya menggunakan koneksi internet langsung ya, menggunakan HP. Jadi tidak menggunakan Speedy. Kalau pakai kalau IndiHome bisa pakai video, kalau ini nanti pakai video putus-putus. Bulis caranya gimana? Cara lunas utangnya ya Bu. Cara lunas utangnya tadi malam itu kalau Ibu mau nonton secara lebih lengkap, silahkan nanti buka channel YouTube saya. Ini saya ketik aja lah ya. Nah, ini Bu, saya ketik ini Bu. Ini Bu, saya ketik channel YouTube saya sematkan ya. Channel YouTube Moh Nasrullah Al-Jufri, di situ ada videonya lengkap bagaimana strategi atau caranya lunas utang itu ya, sudah saya share itu ada 24 video strategi lunas utang dan juga strategi-strategi bisnis lainnya. Ini jadi silahkan Bu kalau mau ditonton. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Kalau untuk teknis sudah ada di YouTube ya, boleh ditonton ya. Di situ saya jelaskan strategi sell bisnis, buy bisnis, termasuk strategi rolling capital dan lain sebagainya. Mengawali bisnis dengan tanpa utang pun bisa. Memulai usaha tanpa utang pun bisa. Itu. Jadi lunas utang itu banyak caranya, tidak hanya sekedar jual aset, enggak, banyak caranya. Itu. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau tanya, boleh. Saya sambil beraktivitas, sambil nunggu mungkin ada teman-teman yang mau tanya, boleh, nggak apa-apa. Kalau nanti memang sudah tidak ada yang tanya, saya bisa offline ya. Nanti malam kita ketemu habis isya, nggak apa-apa. Itu ya, silakan ya. Pak Fakhrudin Ansori mau tanya Ustadz, merubah mindset cepat lunas utang. Merubah mindsetnya yang paling sederhana adalah dengan cara merubah kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan misalkan seperti kita biasa apa yang kita baca, apa yang kita tonton itu sangat berpengaruh ya. Sebentar, saya ada tamu sebentar saja. Gimana Bu? Oh iya. Siapa? Tatah Yasin. Oh. Ya. Oke. Merubah mindset.
Contoh dari merubah mindset misalkan dengan kita merubah tontonan. Kita kalau kepingin mindset kita berubah, ya kita lihat misalkan tontonannya setiap kali buka YouTube biasanya buka apa? Buka prank gitu ya. Atau buka ini musik dan lain sebagainya, kita rubah. Jadi kita rubah, kita biasakan nonton misalkan motivasi-motivasi dari pengusaha-pengusaha yang mereka itu bisa bangkit dari keterpurukan. Itu akan membawa inspirasi yang luar biasa. Jadi dari hal kebiasaan itu harus kita rubah dulu, habitnya kita rubah. Ini ya, habit itu harus dirubah. Habit itu atau kebiasaan itu adalah dari pembiasaan. Ketika awal-awal biasanya nonton YouTube, sukanya nonton prank, nonton musik dan lain sebagainya. Ketika tiba-tiba berubah nontonnya video motivasi, video bisnis dari pengusaha-pengusaha yang sudah terbukti sukses, pasti awal-awal akan sangat-sangat membosankan. Tetapi inilah yang disebut dengan pembiasaan. Pembiasaan itu diawali dengan pemaksaan diri. Itu ya. Jadi memang kalau kepingin berubah seperti itu, Pak. Termasuk dari bacaan-bacaan yang bacaannya biasanya novel ganti menjadi bacaannya misalkan bacaan bisnis, misalkan bacaan kisah sukses pengusaha dan lain sebagainya. Itu akan sangat bagus sekali merubah mindset atau pola pikir kita. Kalau zikir apa yang harus kita amalkan? Bu Liswati, kalau zikir, apa saja zikir yang selama itu, zikir katakanlah yang sudah populer pun sebenarnya bagus. Cuman kalau Rasulullah mengajarkan, kalau khusus lunas utang, yang paling bagus zikirnya adalah perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Itu adalah yang paling banyak, yang paling bagus, yang terbaik untuk segera menyelesaikan masalah-masalah kita. Pak Tuntum Tumiati, kangen panjenengan Pak, saya ketemu sampean di CBR Purwokerto. Kalau meningkatkan plafon pendapatan supaya hutang lunas gimana Pak? Oh ini Pak Tuntum ini berarti dulu peserta CBR ya. CBR itu teman-teman adalah camp bebas riba Purwokerto. Wah sudah lama sekali ini ya. Sudah lama ini berarti kita nggak ketemu, karena saya memang sudah pensiun dari dunia seminar dan workshop. Itu ya, jadinya saya udah lama ini nggak pernah ngisi lagi seperti itu. Sekarang kalau teman-teman yang mau belajar sharingnya dengan saya, tidak di seminar, tidak di workshop, tetapi di grup Facebook seperti apa, di Facebook aja seperti ini komunikasi itu ya. Ini kalau meningkatkan plafon pendapatan supaya hutang lunas gimana Pak? Oh ini sudah ada Pak, ini di YouTube saya, di channel YouTube Muhammad Nasrullah Al-Jufri, itu sudah saya tandai ya, sudah saya tandai. Di situ saya jelaskan bagaimana meningkatkan pendapatan, itu ya. Kalau dari bisnis saya sedikit nyenggol masalah bisnis ya. Meningkatkan pendapatan di dalam bisnis itu minimal dilakukan adalah dengan 3 strategi. Yang pertama adalah dengan strategi membuat orang beli lebih banyak. Yang kedua membuat orang beli lebih sering. Yang ketiga dengan membuat pasar yang baru. Nah ini adalah 3 strategi utama di dalam meningkatkan pendapatan bisnis. Bagaimana cara dari 3 hal ini sudah ada di dalam video di YouTube saya. Jadi silahkan ditonton aja ya Pak ya. Karena panjang ini. Karena kalau dijelasin secara lengkap strategi lunas utang ini, itu saya seminarnya dari jam, kalau nggak salah itu setengah 9 pagi, selesainya jam 2 sore kalau nggak salah. Jadi ini memang cukup panjang, nggak mungkin akan saya sampaikan di dalam siaran langsung ini, tetapi videonya sudah ada lengkap sehingga bisa ditonton oleh teman-teman semua ya. Endang Suryana, saya karyawan, usaha juga belum menghasilkan, kadang ada rasa putus asa, jual aset juga gak laku-laku Ustaz. Ya saya karyawan, usaha belum menghasilkan. Oke Pak, ya jadi ya tidak ada masalah ketika kita itu usaha kok belum menghasilkan. Yang menjadi masalah adalah kita usaha tapi kita nggak ngevaluasi kenapa tidak menghasilkan.
Ini evaluasi yang paling penting. Kadang teman-teman itu lebih suka buka usaha daripada mengevaluasi usaha. Buka usaha A itu diusahakan, ketika nggak hasil, kayaknya nggak cocok nih usahanya, ganti usaha baru lagi. Nanti usaha lagi, nggak ada hasil lagi, kayaknya memang sudah nggak tren ini. Kayaknya memang saya nggak bakat bisnis ini. Lama-lama begitu ini nanti. Nah, jadi tidak masalah usaha kita jatuh. Tidak masalah usaha kita belum menghasilkan, tidak masalah usaha kita itu masih merugi. Yang masalah adalah ketika kita punya usaha, tidak kita evaluasi, kemudian kita perbaiki. Itu yang jadi masalah. Ini ya, ini. Karena kalau usaha nggak dievaluasi, nanti jatuh, buka lagi, jatuh lagi, ya pasti putus asa. Wah ini, mohon maaf ini tadi ada sinyal ya, ini masalah sinyal ini. Sinyalnya cukup jelek ini, saya harus pindah ke depan kantor ini. Tadi sudah saya jawab belum Pak Endang Suryana? Karena tadi saya udah ngomong panjang lebar ini masalah usaha yang belum menghasilkan. Ini ya, kadang-kadang ada rasa putus asa. Ini sudah saya jelaskan tadi, tapi masuk apa enggak ya? Ini jadi hal yang wajar ketika kita itu berusaha tetapi belum menghasilkan. Adalah hal yang wajar ketika kita itu menjalankan satu bisnis tetapi kemudian bisnis ini belum maksimal hasilnya. Tetapi yang tidak wajar, yang tidak tepat itu adalah ketika kita itu berbisnis tetapi kita tidak mau mengevaluasi bisnis kita itu. Ini yang jadi masalah. Banyak teman-teman lebih suka ganti bisnis daripada mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan atau yang sedang dijalankan. Ketika usaha bermasalah, yang dipikir adalah bisnisnya nggak cocok. Ketika usaha bermasalah, yang dipikirkan adalah kayaknya memang saya nggak bakat. Ketika usaha bermasalah, yang dipikirkan adalah kayaknya pasarnya memang nggak ada. Jadi bukan seperti itu. Yang betul adalah kita evaluasi agar supaya ketika ada persoalan tersebut kita itu bisa mengatasinya itu ya. Jadi teman-teman seperti itu. Oke, silahkan ada yang mau tanya lagi boleh. Silakan ya, kalau nanti teman-teman ingin, pokoknya kalau ingin mau penjelasan paling lengkap itu ada di dalam channel YouTube saya Muhnasrullah Al-Jufri. Di situ silahkan nanti subscribe ya. Insya Allah nanti setiap hari saya ada update video ya. Ini nanti kalau video-video siaran langsung seperti ini nanti akan saya upload ini. Ini saya upload biar nanti bisa didengarkan, biar bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan, ada lagi yang bertanya atau ada yang belum ini ya, silakan. Pak Fahrudin Ansori, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Oke ya, nggak ada yang mau tanya lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan via inbox. Mungkin karena nggak enak ya mau menyampaikan di grup. Saya mau bertanya, bagaimana saya melunasi hutang-hutang saya sementara saya mencari uang sendiri? Oke. Jadi strategi yang sudah laki-laki gimana ini? Karena saya udah sampaikan semuanya di YouTube saya ya. Jadi saya harus jelasin ulang ini kalau di sini. Itu. Pokoknya kalau silahkan kalau mau tanya hal teknis itu ada di dalam YouTube. Jadi kalau bagaimana cara pemasaran sudah ada di YouTube. Bagaimana strategi cash flow sudah ada di YouTube. Itu sudah saya usahakan agar saya bisa sharing lebih bermanfaat gitu ya. Kalau seminar saya sekarang memang sudah tidak mengisi seminar lagi. Nggak tahu sampai berapa tahun, ini sudah 1 tahun lebih saya pensiun.
dari dunia seminar dan workshop, sehingga teman-teman memang saya sudah tidak menerima diundang lagi untuk mengisi kegiatan-kegiatan. Saya akan sharing fokus di YouTube dan di Facebook agar apa? Agar kemanfaatannya terus bisa dinikmati oleh setiap orang. Kalau seminar itu ya hanya peserta seminarnya, tempat terbatas, waktu terbatas dan lain sebagainya. Jadi saya pengen nih bikin pahala jariah itu ya. Jadi selama masih ada videonya, insya Allah selama itu pula mendapatkan pahalanya ketika ditonton orang dan membawa manfaat. Pak Pututum Dumiati, sudah saya jawab Pak. Itu sudah saya jawab Pak. Cara meningkatkan plafon penghasilannya itu strateginya secara detail ada di dalam ada di dalam video YouTube saya. Diterangkan di situ strategi meningkatkan penghasilan itu minimal ada 3 hal utama yang dilakukan, yaitu buat orang beli lebih banyak, beli lebih sering, buka pasar baru. Itu seperti itu. Nanti silahkan bisa ditonton ya, bisa ditonton secara lebih mendetail di dalam grup tersebut, di dalam YouTube ya, di dalam YouTube, maaf, channel YouTube saya. Oke. Oke, silahkan. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya tutup ini sharing kita untuk pagi hari ini. Nanti sharing berikutnya saya insya Allah jam plus minus jam 20.00 nanti malam, berarti ba'da isya. Insya Allah saya akan sharing berikutnya, sehingga nanti siapkan pertanyaan yang banyak, boleh, nggak apa-apa gitu ya, seputar lunas utang dan bisnis. Oke ya Pak Fakhruddin Ansori, Ustadz saya tanya bagaimana mindset lunas utang dalam kehidupan sehari supaya semangat, stabil dan terjaga. Terima kasih. Ya, tadi ya, merubah mindsetnya tadi sudah saya jelaskan dengan melakukan pembiasaan dari yang ditonton, dari yang dibaca, kemudian dari pergaulan kita itu ya, dari pergaulan kita yang ditonton. Mulailah nonton hal-hal yang positif seperti inspirasi bisnis, seperti bangkitnya katakanlah pengusaha-pengusaha dari keterpurukan. Ini adalah sebuah inspirasi yang bagus yang nantinya akan membantu kita menjadi memiliki mindset lunas utang. Kemudian dari tulisan-tulisan, artikel dan lain sebagainya, saya itu anti baca koran. Saya itu anti baca koran, karena baca koran itu halaman pertama headline-nya hampir pasti 90% itu adalah berita negatif, seperti tentang bencana, kerusuhan, pembakaran, demo dan lain sebagainya. Maka itu kurang positif bagi pikiran saya, maka saya anti baca koran itu ya. Maka isi hal-hal dengan hal-hal positif sehingga kita punya pikiran yang positif. Ini semangat, supaya semangatnya stabil dan terjaga. Oke, cara saya menjaga motivasi semangat adalah dengan saya sharing seperti yang sedang saya lakukan ini. Adalah saya berusaha menyemangati teman-teman secara tidak langsung. Saya juga menyemangati diri sendiri. Saya itu selalu memiliki target bahwa setiap hari saya harus menyemangati orang lain. Nah, dengan cara seperti itulah saya lebih mudah menyemangati diri sendiri. Ini ya Pak ya, Pak Fakhruddin, silahkan dipraktekkan. Saya sampai kadang-kadang kalau nggak ada yang disemangati, saya datangi orang gitu. Saya datangi teman, saya kasih semangat. Saya datangi orang-orang yang lagi terpuruk, biar saya kasih semangat. Dengan cara seperti itulah saya menjaga semangat saya. Oke, Pak Tutum Dumiati siap menyimak lagi Habib. Saya duduk paling depan Pak Habib. Oke Pak, saya tunggu nanti malam untuk sharingnya. Untuk sharingnya silahkan diikuti. Kalau punya pertanyaan siapkan ya Pak ya, biar nanti malam diskusinya makin hangat itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.